Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwita Nurdianto SSMA. Saya salah satu dosen jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen 2021. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia yang disampaikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang difokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa sebagai perwujudan atas kecintaan terhadap bahasa negara, bahasa nasional, dan juga diharapkan nanti dari penyampaian mata kuliah ini mahasiswa bisa menghasilkan produk-produk ilmiah yang baik. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode delivery, interaction, and assessment. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, diharapkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, serta sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah ini bisa terwujud baik secara lisan ataupun secara tertulis. Pelaksanaan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia disampaikan dalam 14 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu di dalamnya memuat adanya materi-materi yang berbeda, dan juga selain 14 kali pertemuan tersebut dilakukan 2 asesmen yang berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun materi-materi yang diberikan selama 14 kali pertemuan tersebut meliputi yang pertama adalah kontrak pembelajaran, di mana kontrak pembelajaran di sini difungsikan sebagai pengenalan awal yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa, serta pendeskripsian berkaitan dengan alur perkuliahan serta hal-hal yang sifatnya teknis perkuliahan tersebut. Dalam kontrak pembelajaran ini, dosen akan menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan selama perkuliahan, dan juga memberikan memberikan informasi berkaitan dengan komponen penilaian yang digunakan dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah sejarah bahasa Indonesia, di mana sejarah bahasa Indonesia itu berisikan tentang histori dari kemunculan bahasa Indonesia dan juga kedudukan fungsi dari bahasa Indonesia, serta latar belakang di mana bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Setelah mendapatkan materi berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia, mahasiswa akan mendapatkan materi berkaitan dengan ragam bahasa, di mana tujuan dari penyampaian materi untuk ragam bahasa ini agar teman-teman mahasiswa tahu dan juga bisa menggunakan variasi kebahasaan, di mana penggunaan bahasa Indonesia dari mahasiswa bisa difungsikan atau digunakan pada ranah penggunaan yang sesuai. Setelah materi ragam bahasa, materi selanjutnya yang diberikan dalam perkuliahan ini adalah materi ejaan, di mana ejaan ini difokuskan pada pembelajaran yang mengarah pada materi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan lambang bilangan, tanda baca, dan juga bentuk singkat-singkatan, akronim, serta peristilahan. Materi selanjutnya setelah materi ejaan yaitu materi diksi, di mana diksi itu merujuk pada pilihan kata. Materi ini disampaikan agar kemampuan mahasiswa dalam proses memilih kata, dalam mengungkapkan hasil-hasil pemikiran secara ilmiahnya sesuai dan juga tepat atas deskripsinya. Setelah materi diksi disampaikan,
materi selanjutnya adalah materi penalaran, di mana materi penalaran di sini meliputi hakikat dari penalaran dan juga fungsi penalaran dalam sebuah karangan ilmiah, dan juga berkaitan dengan salah nalar, karena dalam proses berpikir dan juga menghasilkan produk-produk ilmiah yang berupa karangan ilmiah, tentunya penalaran menjadi prioritas yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa agar dalam proses menyampaikannya itu sesuai dengan nalarnya. Materi selanjutnya adalah materi kalimat efektif, di mana dalam pembelajaran kalimat efektif dipelajari hakikat kalimat efektif, terus kemudian struktur kalimat efektif dan juga pola-pola kalimat, dan juga diakhiri dengan kesalahan dalam penyusunan kalimat. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk materi kalimat efektif, diharapkan teman-teman mahasiswa bisa untuk mengungkapkan secara logis sebuah pernyataan yang tersusun dengan menggunakan kalimat yang efektif. Setelah materi kalimat efektif disampaikan, yang selanjutnya yang dipelajari oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah materi paragraf, di mana materi paragraf memuat berkaitan dengan syarat-syarat paragraf, jenis-jenis paragraf, dan juga pola pengembangan paragraf. Dari materi paragraf ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk mengungkapkan deskripsi ilmiahnya dalam bentuk paragraf, dan juga dibantu dengan penggunaan kalimat efektif yang nantinya dengan penggunaan kalimat efektif tersebut dapat tersusun menjadi sebuah paragraf yang baku pula. Setelah paragraf disampaikan, materi selanjutnya adalah perencanaan karangan, di mana perencanaan karangan ini berkaitan dengan ihwal karangan ilmiah, kemudian tahapan-tahapan dalam karangan ilmiah, serta di dalamnya memuat adanya sikap-sikap penulis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan karangan ilmiah. Materi selanjutnya adalah materi konvensi naskah, di mana materi konvensi naskah ini berisikan tentang redaksional sebuah tulisan ilmiah. Teman-teman mahasiswa nanti akan diberikan materi berkaitan dengan pengetikan, terus berkaitan dengan bagian-bagian yang ada di dalam karangan ilmiah, dari mulai pendahuluan, pembahasan, metodologi, sampai dengan kesimpulan, termasuk di dalamnya nanti dalam materi ini akan dibahas berkaitan dengan daftar pustaka dan catatan kaki. Dan materi terakhir yang disampaikan adalah langkah-langkah penyusunan karangan ilmiah, di mana langkah-langkah penyusunan karangan ilmiah ini berisikan pengembangan gagasan, di mana pengembangan gagasan itu berisi juga berkaitan dengan perencanaan penulisan naskah, dari mulai perencanaan isi karangan, terus kemudian perencanaan format dan teknik penulisan, serta perencanaan bahasa, dan juga nanti ada fokus pada penulisan draft dan juga finalisasi atau tahapan penyelesaian dalam tulisan ilmiah. Dalam proses delivery, materi-materi yang diberikan disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan juga menerapkan project based learning, di mana setelah sampai pada materi yang paling akhir, teman-teman mahasiswa mampu untuk menghasilkan produk-produk dalam bentuk tulisan ilmiah yang implementasinya bisa berada dalam ranah tugas-tugas perkuliahan yang lain, dan juga sebagai bagian dari pendukung untuk menyelesaikan skripsi dari mahasiswa. Interaksi pembelajaran mata kuliah ini menggunakan media LDRU, yaitu e-learning Jenderal Sudirman University. Selain itu juga menggunakan media Google Meet, menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana untuk pembelajaran. Adapun asesmen yang diterapkan dalam perkuliahan ini ada beberapa unsur, diantaranya ada ujian tengah semester, ujian akhir semester,
Selain itu juga diberikan tugas serta dilaksanakan kuis dalam proses perkuliahan. Adapun ujian tengah semester memiliki bobot penilaian sebanyak 30%, ujian akhir semester memiliki bobot penilaian 30%, untuk tugas 20% dan kuis 20%. Berikut untuk mengakhiri video kali ini, saya akan menampilkan cuplikan penerapan pembelajaran materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa terlihat ya oleh teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, berkaitan dengan tahapan selanjutnya, kita membahas masalah konvensi naskah, di mana konvensi naskah itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, merujuk pada redaksional di dalam sebuah karangan ilmiah, di mana kita akan mempelajari berkaitan dengan pola pengetikan, terus kemudian ada format naskah, dan juga nanti kita juga masuk pada pola penyusunan kutipan. Gitu. Nah, berbicara pada tulisan ilmiah, tentunya kita akan berbicara pula bahwa sebuah tulisan ilmiah itu untuk saat ini bisa diwujudkan dalam bentuk secara tertulis, yang merujuk pada deskripsi, di mana deskripsi itu tentunya terformat. Tentunya di sini ada aturan-aturan yang harus kita kuasai di dalam proses penyusunan karangan ilmiah itu. Karena kalau kita mengabaikan aturan tersebut, tentunya nanti secara keseragaman bisa jadi tulisan ilmiah kita berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Sebuah tulisan ilmiah biasanya kalau disusun pada ranah-ranah tertentu atau berada dalam lingkungan institusi tertentu, tentunya di sini pun juga akan memiliki format yang antar institusi itu memiliki format yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh misalnya seperti kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman, jangankan antar institusi ya, misalnya format tulisan ilmiah antar fakultas saja di dalam satu lingkup universitas itu memiliki kemungkinan berbeda. Hal ini terjadi karena penyesuaian ya. Kadang dalam format penulisan ilmiah itu karena kebutuhan khusus yang akhirnya antar institusi atau bahkan lingkupnya walaupun berada dalam satu naungan institusi itu pun juga berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya kalau Fakultas Hukum itu menerapkan adanya catatan kaki, kalau fakultas lain mungkin tidak. Karena apa? Sifat dari deskripsi pada pembahasan ilmiah berkaitan dengan bidang keilmuan hukum mungkin ada pendeskripsian lebih yang harus diperincikan. Nah, salah satu yang kita lihat, yang perlu kita pertimbangkan di sini berkaitan dengan pengetikan. Kadang secara format pengetikan, ya tentunya sudah ada aturan, tetapi kadang juga ada yang melakukan mungkin mengabaikan di dalam format pengetikan, di mana format pengetikan itu kita mulai dari hal yang paling umum. Di sini kita berbicara masalah kertas ya. Kalau bicara kertas di sini kan tentunya sesuatu hal yang mutlak bahwa tulisan ilmiah ketika naik cetak tentunya menggunakan media kertas ya. Kadang kalau kita melihat sekarang mungkin karena sifat publikasi bisa secara online, bisa juga secara versi cetaknya, mungkin yang nantinya tulisan ilmiah yang Anda hasilkan itu akan dipaparkan di mana perpustakaan ataupun tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk mempublikasikan tulisan ilmiah. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan. Salah satunya adalah kertas, yang mungkin menjadi pertanyaan, kertas saja menjadi pembahasan. Ya, karena apa? Kadang ada penulis itu mengabaikan pola di mana kertas yang harus diwajibkan di dalam penulisan ilmiah itu seperti apa.
Yang pertama, kalau kita berbicara masalah kertas, kertas yang digunakan di sini adalah jenis HVS 80 gram. Jadi tulisan ilmiah itu menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran kuarto 21,59 kali 27,94 cm. Dan tentunya warnanya adalah warna putih. Kalaupun misalnya nanti teman-teman menggunakan warna lain, ya fungsinya di sini mungkin berbeda ya. Kalau kertas yang difungsikan untuk menuliskan atau untuk mengetikkan bentuk cetak dari isinya, tentunya kita menggunakan putih. Kalau misalnya untuk menjeda antar bab dengan menggunakan warna kertas lain, memungkinkan saja. Tetapi kalau yang inti adalah menggunakan warna putih. Oke, kita masuk pada margin, terus kemudian margin itu disesuaikan. Kalau di sini belum terformat 4433, kalau di sini kan sudah ada pola yang terformat 4433. Kalau belum ada, Anda bisa membuat format tersebut dengan pola 4433 pada menu custom margin yang terdapat di kertas kerja Microsoft Word Anda. Tepatnya ada di bagian page layout, terus kemudian margin. Oke. Nah, ini sudah terformat dengan margin 4433. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagian konten isinya, di mana ada format di mana setiap institusi memiliki pola yang berbeda-beda. Ini draft yang belum fix ya, belum final, belum jadi 100% karena masih banyak penyesuaian, di mana skripsi ini ada yang tertulis berada di posisi paling atas, ada yang berada di bawah judul. Itu nanti teman-teman menyesuaikan dengan buku pedoman yang berlaku. Gitu. Nah, kita lihat di sini untuk bagian judul kita menggunakan Times New Roman antara 16 sampai dengan 20. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih menggunakan format 12. Kita sesuaikan, kita jadikan antara 16 sampai 20. Kalau kita rubah menjadi 16, nah apakah kita tepat untuk memilih ukuran font semacam ini? Ya nanti disesuaikan, kalau semakin panjang judul Anda, ya tentunya nanti untuk font yang digunakan pun juga semakin mengecil. Tapi kalau semakin pendek judul Anda bisa menggunakan font maksimal Anda, yaitu 20. Nah, yang dimaksud dengan pemenggalan yang kurang efektif di dalam judul. Nah, di sini adalah pemenggalan dengan format, misalnya judulnya adalah Satuan Lingual dalam Tradisi Dikir. Nah, harusnya kalau ini merujuk pada nama tradisi, ya langsung saja kita jadikan satu. Jangan sampai kita memenggal pada posisi yang kurang tepat. Atau contoh lain, saya kembalikan pada ini. Saya blok lagi. Saya gunakan font. Nah, ini. Contohnya, pemenggalan yang mungkin kurang sesuai lagi. Di mana kata Cilacap, ini yang merujuk pada objek penelitiannya. Objeknya adalah Kabupaten Cilacap. Posisinya seharusnya tetap bersandingan dengan kabupaten itu. Misalnya kita turunkan semacam ini bisa jadi. Jadi Satuan Lingual dalam Tradisi Kenduri Dikir Bida di Desa Pahonjean, Kabupaten Cilacap. Jadi Cilacap jangan berdiri sendiri di dalam judul karena itu dianggap sebagai pemenggalan yang kurang sesuai. Itu. Nah, untuk selanjutnya, di mana sebuah tulisan ilmiah itu juga membutuhkan deskripsi dari sumber-sumber lain sebagai pendukung dari apa yang kita deskripsikan. Tentunya di sini dalam format kita menulis tulisan ilmiah tidak lepas dari kutipan. Fungsi dari kutipan ini ya sebagai keabsahan kita dalam proses mengambil atau mensitasi tulisan orang lain, di mana kita merujuk misalnya pengertian tertentu, kita pakai sebagai pendukung dari deskripsi ilmiah kita. Hal ini pun juga sama nanti dengan materi daftar pustaka. Daftar pustaka juga difungsikan sebagai keabsahan kita dalam mengambil atau mensitasi tulisan
orang lain yang diambil dari sumber referensi yang dihasilkan oleh penulisnya, seperti itu. Nah, kita melihat di sini kutipan. Kutipan di dalam sebuah tulisan ilmiah kita mengenal ada dua macam, di mana yang pertama di sini merujuk pada kutipan langsung, yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Nah, kalau kita berbicara masalah kutipan langsung di sini adalah kalau kita maknai ya, kita mensitasi, kita mengambil tulisan orang lain atau kita mengutip pendapat orang lain yang kita ambil tanpa merubah sedikit pun apa yang menjadi deskripsi di referensi yang kita pakai. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kita mengutip pendapat orang lain dengan cara kita memparafrasekan, kita membahasakan dengan bahasa kita sendiri, yang penting esensi maknanya tidak berubah. Nah, tetapi di dalam pola pengutipan, baik itu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung, kita tetap harus menuliskan sumbernya. Silakan, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan untuk materi hari ini. Silakan Mbak Rizky. Tadi disinggung pas bagian penulisan daftar pustaka, dihindari penulisan dan kawan-kawan sama et al ya Pak ya? Ya, betul. Jika penulisnya ada 10, sekitar 5 lebih penulis gitu, apa ditulis semua ya Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Sebetulnya untuk materi untuk daftar pustaka itu kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi tidak apa-apa karena ini sudah menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Rizky yang mungkin ini gayut dengan tadi ya. Kalau kita membandingkan berkaitan dengan menulis di bagian kutipan dan menulis di daftar pustaka itu ternyata memiliki pola yang sedikit berbeda ya. Kalau di dalam kutipan itu boleh menggunakan dan kawan-kawan atau et al. Tetapi di bagian daftar pustaka, kalau kita merujuk pada pola ya, ketika kita menulis daftar pustaka itu kan kita menggunakan metode. Salah satu yang bisa kita pakai dalam format menulis daftar pustaka itu adalah metode Harvard. Jadi mengaplikasi dari Harvard University. Kalau wujud daftar pustaka itu kan banyak. Salah satunya tadi metode Harvard, terus kemudian ada metode apa maksudnya. Namanya adalah metode apa, itu juga memiliki format-format yang berbeda. Tetapi yang banyak diaplikasi, yang umum diaplikasi di Indonesia dalam proses menuliskan tulisan ilmiah untuk bagian daftar pustakanya menggunakan metode Harvard. Salah satunya yang dibahas di sini adalah untuk sumber referensi. Kalau sudah dalam bentuk dan kawan-kawan atau et al, jadi misalnya kita membuka buku ya, membaca buku, kita melihat dalam dalam covernya, penulisnya itu sudah dalam bentuk et al, sudah dalam bentuk dan kawan-kawan, maksudnya siapa dan kawan-kawan, misalnya Rizky DKK. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tadi kembali pada pertanyaan Mbak Rizky bahwa kalau misalnya pengarangnya itu 5, bahkan lebih dari 5 atau 10 misalnya, kita tuliskan secara keseluruhan. Kalau di dalam buku tersebut diidentifikasi sebagai pengarangnya, sebagai penulisnya. Dan urutannya nanti kita pertimbangkan adalah tidak berdasarkan urut di mana alfabet dari masing-masing pengarangnya. Misalnya satu buku itu dikarang oleh 5, ada Agus, Chandra, Eko, Budi, dan Zainal. Nah, kita menuliskannya itu jangan diurutkan sesuai dengan alfabet. Satu buku itu dikarang oleh 5 dengan kombinasi nama pengarangnya itu huruf pertamanya itu beraneka ragam. Jangan diurutkan secara alfabet. Biarkan sesuai dengan apa yang tercantum. Yang tentunya dengan pola pembalikan ya. Misalnya nama pengarang pertama Agus, nama pengarang kedua Budi, nama pengarang ketiga Chandra, nama pengarang keempatnya Eko, nama pengarang kelima Zainal misalnya. Ya sudah, berarti
karena memang sudah terpola semacam itu. Tapi kalau misalnya nama pengarang pertamanya itu adalah Zainal, kedua Agus, ya tetap Zainal itu tetap menduduki posisi pertama. Karena apa? Pertimbangannya adalah ketika sebuah referensi dikarang lebih dari satu orang, memungkinkan ada pengarang utama, ada pendampingnya, atau berpartner. Jadi pengarang-pengarang itu berpartner ya dengan pengarang yang lain, di mana memungkinkan pengarang yang disebutkan pertama itu sebagai pengarang utamanya. Bisa jadi semacam itu. Jadi kalau kita malah justru mengurutkan sesuai dengan alfabetnya, dikhawatirkan nanti malah merubah struktur yang memang menjadi dasar, di mana pengarang yang berhuruf Z di awal itu sebagai pengarang utama malah justru memungkinkan nanti menduduki posisi paling bawah. Jadi kalau lebih dari 2 orang, kita tuliskan urutannya sesuai dengan yang tertera di dalam buku. Tetapi kalau misalnya nanti rangkaian ke bawah, sumber referensi 1, 2, 3, dan seterusnya di dalam daftar pustaka yang ke bawah, itu beda lagi. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah dari satu referensi yang dikarang lebih dari 2 orang, seperti itu. Jadi kita tuliskan secara keseluruhan. Seperti itu Mbak Rizky. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak, sama-sama. Kak. Sama-sama Mbak Rahmi, sama-sama Mbak Nida. Oke.